Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Di video ini kita akan membahas tentang latihan soal tentang pegas ya. Itu yang berkaitan dengan energi potensialnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga notifikasinya atau loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Soalnya seperti ini. Sebuah pegas menggantung dalam keadaan normal yang panjangnya 25 cm. Jadi awalnya pegas itu mula-mulanya panjangnya 25 ya. Kemudian pada ujung pegas digantungkan sebuah benda yang mempunyai massa 80 gram. Oke. Lalu panjang pegas menjadi 30 cm. Artinya setelah digantung dengan beban ini, panjangnya menjadi 30, berarti tambahnya artinya pegas itu bertambah sebesar 5 ya, 5 cm. Kemudian benda tersebut disimpangkan lagi, lalu ditarik lagi gitu artinya ya, disimpangkan lagi sejauh 5 cm. Begitu ya. Oke. Kemudian tentukanlah potensial pegas itu jika gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Oke teman-teman, nah sekarang coba kita amati dulu secara fisik ya. Kita buat dulu sketsa gambarnya ya, dari keadaan soal ini. Oke, ini panjang mula-mula pegas yang panjangnya 25 cm. Lalu pegas itu dikasih beban sebesar 80 gram ya. Sehingga panjangnya menjadi 30 cm. Kita buat identitasnya L1 ya. Kemudian ditarik lagi pegas itu sehingga pegasnya bertambah sebesar 5 cm. Jadi bertambah panjang ya. Begitu. Oke teman-teman. Nah, ini adalah keadaan pegas normal, begitu ya. Ini keadaan pegas normal. Oke. Lalu tadi bertambah panjang pegasnya menjadi 30, berarti dengan kata lain dia bertambah sebesar 5 ya. Oke. Kita sebutlah identitasnya itu adalah delta Y1. Loh, kenapa delta Y? Kenapa enggak delta X? Karena ini memanjangnya ke arah sumbu Y gitu ya. Nanti kalau ke X dia ya teman-teman tinggal ganti aja menjadi delta X begitu. Lalu yang kedua dia bertambah sebesar delta Y, ini dia. Ya, dari delta di Y2 ya. Nah, dari setelah beban benda itu atau pegas itu ya dikasih beban ya. Oke. Nah, jadi perlu yang diingat teman-teman ya supaya nanti tidak salah paham. Yang garis putus-putus warna merah ini adalah keadaan normal pegas. Namun dia yang setelah dikasih beban, inilah yang dikatakan pegas itu dalam keadaan setimbang. Jadi perlu diingat teman-teman ya. Untuk melakukan gerak harmonik ya, pegas dalam keadaan setimbang ketika pegas sudah diberikan beban. Ya, contohnya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan keadaan setimbang, bukan ini. Ya, ini keadaan awal pegas. Nah, jadi dibedakan teman-teman ya. Ini keadaan awal pegas yang merah ini, dan ini keadaan setimbang setelah dikasih beban. Nah, kemudian ditarik lagi panjangnya sebesar ya, ditarik sepanjang 5 cm ini tadi ya. Nah, itu teman-teman. Nah, pertanyaannya pada saat seperti ini dia itu berapakah energi potensialnya itu katanya ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ya, ini tadi berat benda ya yang selalu arahnya menuju pusat bumi ya, atau ke bawah ya. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang kita lihat identitas-identitas yang ditawar di soal. Oke. L0 nya 25 cm awalnya. Kemudian setelah kasih beban 30 sehingga delta Y1 nya ini tadi 5 cm ya. Kita ubah ke dalam meter sebesar 5 kali 10⁻². Delta Y2 nya ini tadi ya, yang ini sebesar 5 cm, dikonversi ke meter boleh seperti ini. Kemudian massanya 80 gram, kita ubah ke dalam kilogram, begitu ya teman-teman ya.
Nah, itu dia. Nah, kita kan disuruh mencari energi potensial. Nah, ini persamaan umumnya. EP sama dengan setengah K delta Y kuadrat. Nah, delta Y yang mana? Nah, ini kan ada 2 delta Y-nya. Nah, jadi untuk mencari energi potensialnya, maka simpangan itu yang dipakai adalah simpangan ketika dia dari titik setimbang sampai ke titik tertentu. Nah, itu dia ya untuk energi potensial. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian kita katakanlah nanti kita ganti ini delta Y-nya menjadi delta Y2. Jadi itu diingat ya teman-teman ya. Simpangannya itu adalah ketika dia dari keadaan setimbang ini. Oke. Itu energi potensialnya. Jadi ketika sistem ini berada dalam keadaan setimbang, oke, maka energi potensialnya 0. Kenapa? Karena simpangannya 0. Begitu. Oke. Nah, itu apalagi nanti kita kalau sudah bicara tentang gerak harmonik, kan begitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat. Apakah konstanta pegasnya ditawar di soal? Tidak, ya. Konstanta pegas tidak ditawar di soal. Berarti nanti akan kita cari. Kan begitu ya. Oke, delta Y2-nya tadi sudah ada sebesar ini. Oke. Nah, dari manakah kita dapat konstanta pegasnya? Nah, kita lihat dari persamaan atau dari konsep hukum Hooke-nya ya. Dari manakah kita dapat hukum Hooke-nya? Dari sini, dari keadaan ini. Ketika benda itu, pegas itu diberikan beban sebesar ini tadi ya, 80 gram. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini persamaan hukum Hooke. Oke ya. F sama dengan min K delta Y. Nah, delta Y ini yang mana? Sudah pasti delta Y ini adalah delta Y1. Kan begitu. F-nya yang mana? F-nya itu adalah mg. Berat beban itu tadi. Oke. Nah, ini delta Y1, artinya delta Y ini nanti kita ubah menjadi delta Y1. Oke. Nah, F-nya ini kita ubah menjadi mg. Nah, ini tanda minus. Minus ini kan sebenarnya kan menyatakan arah sebenarnya. Arah daripada gaya pemulih itu. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau dalam perhitungan ini tidak dimasukkan pun tidak masalah begitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini mg, oke, sudah jelas F-nya diubah menjadi mg. Nah, tadi kan kita mencari K ya, karena K ini yang belum diketahui di soal ya. Maka persamaan ini secara matematis bisa kita ubah menjadi K sama dengan mg per delta Y1. Delta Y1 ini pindah ke seberang ya, dikali silang. Maka dengan seperti itu sudah dapat 2 persamaan ini, maka kedua persamaan ini kita substitusi ya. Substitusi, maka persamaannya menjadi ini. Oke. EP sama dengan setengah, ini tadi setengah. K-nya ini kita ubah menjadi mg delta Y1 dari mana? Dari sini. Kemudian ini delta Y-nya ini tadi delta Y2. Oke, sudah bisa ya, kita ganti ya. Delta Y ini kita ganti jadi delta Y2. Delta Y2 dikuadratkan. Kan begitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ketemu persamaan ini, sudah kita tinggal masukkan angkanya saja. Oke, sekarang kita coba masukkan angkanya. Oke, saya kira teman-teman bisa deh menghitung ini ya. Oke, saya harap teman-teman tidak ada masalah dalam perhitungan ini. Nah, jadi yang terpenting adalah teman-teman mengerti ya bagaimana energi potensial ini, apalagi tentang simpangannya ini ya, kemudian dengan hukum Hooke ini. Oke, seperti yang saya katakan lagi, perlu diingat ya teman-teman ya, ini adalah keadaan, ini yang garis putus-putus ini adalah keadaan awal pegas. Nah, ini keadaan pegas setimbang. Ingat ya, perlu diingat, dicatat teman-teman ya. Untuk apalagi untuk gerak harmonik ya, sebuah sistem melakukan gerak harmonik ya, apalagi pegas ya, itu keadaan setimbangnya ketika sistem itu atau pegas itu sudah diberi beban ya, itu perlu diingat, dicatat ya. Nah, kemudian kita hitung saja. Ini 8, oke. Ini 8, ini setengah, nanti bisa diselesaikan ya, disederhanakan ya. Nah, di sini ada 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Jadi kalau saya teman-teman ya, ini untuk memudahkan saya menghitung, ini kan kuadrat ya, saya buat aja seperti ini. Ya, saya pecah menjadi 2. Kan begitu, kan kuadrat kan? Nah, supaya memudahkan aja ini sebenarnya dalam perhitungan.
Tapi teman-teman terserah deh bagaimana cara menghitungnya. Oke, ini 5 kali 10 pangkat minus 2, ini 5 kali 10 pangkat minus 2 bisa diselesaikan. Oke, kemudian ini 8, ini setengah, 8 kali setengah bisa disederhanakan ya, diselesaikan, sisanya 4 ya. Nah, kemudian begini. Udah selesai kan? Nah, sekarang tinggal ini sisanya kan ini 5. 5 kali 4 ini 20 ya. 5 kali 4 20. Lalu 20 kali 10 itu 200. 200 itu kan berarti 10 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini 10 pangkat 2 nya ini bisa habis ya. 10 pangkat 2 tadi 200 ya. 200 kali 10 pangkat minus 2 itu tinggal 2. Nah, ini sisanya tinggal 10 pangkat minus 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. Begitu teman-teman ya. Maka hasilnya menjadi 0,02 atau boleh juga dalam bilangan pangkat eksponen ya, 2 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Oke teman-teman, saya kira teman-teman nggak ada masalah dalam perhitungan. Oke teman-teman, begitulah kira-kira penyelesaiannya ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya soal request sih ya. Jadi bagi teman-teman yang request soal ini, beginilah penyelesaiannya. Mudah-mudahan Anda mengerti ya. Jadi konsep-konsep tadi itu harus diingat. Oke. Saya sudahi videonya sampai di sini. Jika ada yang ingin kita diskusikan bersama, boleh teman-teman ketik atau tuliskan di kolom komentarnya. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan semangat, jangan pernah bosan untuk berlatih, dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.